itu fenomena lama gitu. Ya, ini pendekatan saya secara akademik ya, bukan pendekatan baru barangkali, tidak barangkali atau kiranya enggak, itu memang real Pak. Ini Ma'ruf Amin ini saya lihat ya dalam pemberitaan sekarang ini, dia ke universitas gitu, pembukaan lembaga-lembaga lainnya untuk lembaga Islam dia ada gitu, tapi dia tidak pernah berbicara toleransi. Dia tidak pernah berbicara di basis Islam itu bicara toleransi. Pernah dia Pak. Hanya berbicara Pak. Ya? Ma'ruf Amin pernah bilang begini Pak. Ya. Seharusnya dunia belajar toleransi dari Indonesia. Nah, itu pesannya Ma'ruf Amin Pak. Pernah Pak? Pernah ngomong begitu Pak? Iya benar. Terjadi. Ya. Ini yang kita harus bahas seperti ini. Jangan Iyayat Pusanti bersama. Iyayat Pusanti. Iyayat Pusanti. Ya. Pak Paul. Ya. Pak Paul sebagai host. Ya barusan saya teriak 3 kali Iyayat Pusanti. Ya. Teman-teman di Hagios ini ada pernah pelajari tentang sejarah Pemesta nggak? Halo. Shalom. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya. Selamat malam juga semua teman-teman. Oh iya Pak, dari tahun ke tahun Pak ya, gereja selalu mendapatkan perlakuan yang sangat maksudnya tidak sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara ini. Dan kita sendiri di seluruh Indonesia itu nampaknya diam 1000 bahasa. Mau PGI maupun organisasi-organisasi yang terkait dengan gereja semua tiarap ya Pak ya. Perlawanan yang bisa kita lakukan yang sampai saat ini saya lihat tuh baru Pak Paul ini. Saya beberapa malam ada dengar, saya belajar dengar dari diskusi dari grup di di Hagios ini Pak Paul, ini grup kita orang Kristen atau seluruh agama ada? Wah, kadang-kadang campur-campur, kadang-kadang tergantung harinya. Nah, kalau hari ini campur-campur. Kalau pagi jam 4 pagi ya yang ikut doa pagi. Kalau yang diskusi-diskusi biasanya ada dokter medsos itu juga campur-campur tuh. Jadi kita ada banyak komunitas di sini. Komunitas banyak. Iya ya. Kalau malam ini itu umum ya, seluruh umum. Seharusnya umum karena kemarin orang Alsa itu juga masuk kan, banyak masuk juga kan. Oke. Yes Pak. Nah yang saya lihat Pak ya, saya nggak tahu kenapa sebetulnya di seluruh strata lembaga negara, kalau kita bicara dari orang orang Kristen Pak ya, semua ada Pak, baik Katolik maupun Protestan. Di lembaga kepolisian, di TNI 3 Matra, kemudian di struktural pemerintah juga semua banyak. Coba saya juga bingung sampai hari ini tidak ada kesatuan untuk memberikan advokasi ya, perlakuan-perlakuan yang sebetulnya sangat tidak sesuai lah dengan ideologi yang Republik Indonesia anut. Apalagi kalau kita lihat flashback kesejarahan bagaimana Republik Indonesia itu didirikan menjadi sebuah negara. Nah, saya dengar beberapa waktu lalu Pak Paul juga nanti bahas minggu depan mengenai etnis Tionghoa itu Pak ya. Ya. Yes, itu sangat menarik sekali. Itu harus kita juga memberikan edukasi ke seluruh warga Indonesia, maupun sebetulnya harus saya tahu bahwa tidak seluruh sejarah baik sebelum ada Republik Indonesia maupun setelah ada Republik Indonesia, orang-orang Tionghoa juga berkontribusi banyak. Cuma kita nggak mau ngomong dulu hal ini. Nah, yang saya mau sangat tertarik dengan berita yang barusan ini, memang sempat viral pendirian rumah agama. Kalau dari berita Pak ya, gereja itu dirobohkan. Nah, kalau memang itu gereja, harusnya tidak boleh dong siapapun itu
apalagi atas namakan agama Islam misalnya. Kita nggak tahu nih kelompok mana. Namun kalau lihat ideologi, maksud saya pangkalnya saya lihat itu Majelis Ulama Indonesia. Karena mulai fatwa-fatwanya itu sebenarnya anti kebinekaan. Kalau mau bukti kita lihat dari hasil Munas ke-7 mereka tahun 2005 kalau tidak salah, coba nanti dicek lagi. Nah di situ ya sudah jelas ya bahwa Majelis Ulama Indonesia itu anti sekularisme, anti liberalisme, dan anti pluralisme. Kalau kita melihat fatwa itu, kembalikan lagi dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Nah, celakanya, negara sangat dekat. Dengan MUI boleh dibilang, hampir di setiap keputusan negara, menyangkut banyak hal sosial kehidupan di Republik Indonesia, MUI itu terlibat. Ini masalah sangat serius ya, kalau kita lihat kembali ke tata negara. Nah, apakah dari sini kita harus melakukan class action, saya kira. Cuman motor penggeraknya nanti harus dicari, advokasi yang segala macam. Dari seluruh Indonesia, di 34 provinsi saat ini kan, umat Katolik maupun Protestan kan banyak sekali. Nah, apakah bisa nanti dari teman-teman, saya lihat juga ada Galarua, Pak ya. Kita hubungin teman-teman kita. Ayo kita lakukan advokasi ini 2023, udah mau berakhir. 2024 pergantian rezim barangkali ya. Kita nggak tahu apakah nanti dari PDIP, kandidat PDIP yang terjadi, apa dari Gerindra, atau koalisi yang lain yang mengusung Presiden X misalnya. Kita belum tahu. Namun saya kira 2023 itu tonggak. Harus kita lakukan advokasi. Nggak bisa lagi dibiarkan seperti ini. Apapun itu, karena MUI itu adalah ormas. Bukan bagian dari lembaga negara. Namun, sangat jelas kalau dalam kasus Al Zaitun ini, yang beberapa waktu ini kan sangat heboh. Saya pikir sudah dibahas secara luas ya. Namun, penyelesaian ini masih belum jelas. Dan walaupun Al Zaitun itu saya kalau lihat memang karena mereka berbeda tafsir dan fikih. Nah, di MUI sendiri kalau saya lihat, kita pelajari lebih dalam. MUI ini kan afiliasi lebih dari 70 ormas. Dan itu kebanyakan Sunni dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir yang mereka lakukan tuh lebih banyak ke Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita lihat lagi di banyak video ulama-ulama, walaupun mereka baik NU maupun Muhammadiyah, mereka ada yang moderat dan malahan banyak yang progresif. Tapi mereka tidak muncul di permukaan. Nah, di MUI sendiri saya lihat lebih cenderung mereka konservatif. Sehingga mereka lebih banyak dalam melakukan intervensi ke publik, dalam ranah ruang publik. Menekan yang katakanlah bersengketa dengan mereka. Contoh Al Zaitun ini. Jadi, cywarnya itu berasa sekali dari mana-mana. Seperti Ken Setiawan, harusnya polisi juga menyidik dia dari mana buktinya. Menuduh bahwa Al Zaitun ini adalah terlibat MI. Padahal Syekh Panji Gumilang sendiri itu adalah agen pemerintah sebetulnya kalau kita bicara deradikalisasi. Namun NII kan sudah tinggal nama. Nah, ini dari kita kalau di salah satu warga Katolik maupun Kristen, kalau misalnya di Hagios ini, saya kira kita perlu lakukan advokasi. Nah, kan di sini saya lihat tuh ada Galarua juga, Pak ya. Nah, Galarua saya kira Pak, mesti bikin planning. Kira-kira kita actionnya seperti apa di lapangan ini. Karena kalau lihat MUI ini sih sebetulnya sangat
menabrak nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh Republik Indonesia. Mungkin segitu dulu ya Pak ya, apa yang saya tanyakan sekalian saya tanggapi akhir-akhir ini kejadian bangsa yang menimpa Republik Indonesia ini, kita merasa tidak nyaman. Walaupun sebenarnya kata-kata kalimat mayoritas dan minoritas itu tidak boleh diungkapkan dalam sebuah negara yang menganut pluralisme. Nah, ini juga bahasa segregasi, mengkotak-kotakkan. Jadi kita ini bukan bagian dari Republik Indonesia. Kalau lihat banyak pernyataan, statement-statement dari pihak MUI ya dan sebagainya. Nah, mungkin demikian dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak Paul. Boleh saya Pak Paul? Ya, Pak Permesta. Iya, ini memang Bentar. Permesta ini Pak dijiwai dengan Manguni itu. Nah, saya tahu ini Manguni siapa ini. Ya, jiwanya itu. Nah, pertama saya Pak, cuman ini sebenarnya bahasa klasik ya. Saya ulangi ya, saya ini anggota GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Angkatan 83. Ya. Kemudian fenomena mengislamkan Indonesia sudah gejala-gejala itu sudah ada dari dulu gitu. Apa yang dilakukan oleh ya Islam ini, tapi kita tidak membenci Islam. Rancangan planning, organizing, actuating, controlling mereka Pak mantap rancangannya. Gitu. Kita juga belum ada Persatuan Intelektual Kristen Indonesia. Setelah itu lama ada mengikuti ICMI. Ya itu menggarisbawahi bahwa kita pendekatan dulu intelektual. Barangkali ya walaupun saya di sini bukan seorang pembawa firman, dan barangkali saya banyak menyelamatkan orang Kristen tidak masuk Islam. Ya tahun 83 itu Pak kita sudah kampanyakan kepada mahasiswa bagaimana program-program Islamisasi di negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Bagaimana mereka mau menghijaukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan doktrin itu sudah lama. Saya bilang bahasa klasik lah. Kita ini ya saya ambil yang substansinya ini. Substansinya kita ini dibodohi dengan toleransi dan dibodohi dengan Pancasila. Mungkin oleh sebab itu teman-teman bertanya balik, Pak Teddy coba, Pak Permesta coba jelaskan bagaimana supaya ada pembuktian begitu. Begini contoh. Wakil Presiden itu, Maruf Amin ke Papua. Dia bilang ini negara ini Papua ini hidup rukun dan damai. Itu news baru kemarin dulu kalau nggak salah. Ada di satu keluarga itu ada Katolik, ada Kristen, Protestan, ada Islam. Inilah cara-cara Islam yang pakai sejak dulu. Bicara toleransi. Kalau dia berdiri di populasinya Kristen dia akan bicara toleransi. Itu fenomena lama gitu. Ya, ini pendekatan saya secara akademik ya, bukan pendekatan baru barangkali, tidak barangkali atau kiranya enggak, itu memang real Pak. Ini Maruf Amin ini saya lihat ya dalam pemberitaan sekarang ini, dia ke universitas gitu, pembukaan lembaga-lembaga lainnya untuk lembaga Islam dia ada gitu, tapi dia tidak pernah berbicara toleransi. Dia tidak pernah berbicara di basis Islam itu bicara toleransi. Pernah dia Pak. Hanya berbicara Pak. Ya? Maruf Amin pernah bilang begini Pak. Iya. Seharusnya dunia belajar toleransi dari Indonesia. Nah, itu pesannya Maruf Amin Pak. Pernah Pak? Pernah ngomong begitu Pak? Iya benar. Karena ini toleransi dipergunakan Islam. Yang saya bilang kemarin kan dunia Barat ini saya digunakan Islam. Karena tinggi liberalisasinya gitu. Mereka senang, tapi mereka nggak suka kalau ada negara itu sifat kerajaan gitu. Karena berbahaya bagi mereka. Mereka senang ke Eropa gitu. Karena apa yang mereka berbuat akan terlindungi dengan human right gitu. Mereka menggunakan itu. Di Indonesia juga sama. Menggunakan bahasa toleransi dan bahasa Pancasila di mana basis-basisnya Kristen gitu. Iya, ini cara-cara mereka, tapi udah lama caranya gitu. Kami juga mau melihat fenomena. Ya, fenomena melihat. Saya bilang kemarin ya di Manado itu. Saya bilang di Manado tahun 78, 83, 85. Saya ini random Pak. Saya jalan di pasar 45. Ya, wanita itu saya ketemu 10.
Paling satu yang pakai rudung atau tidak ada. Sekarang Pak membalik di Manado. Boleh. Membalik di Manado Pak. Bapak ketemu 10 wanita, paling Pak 8 pakai kerudung, 2 enggak. Coba Bapak ke taman-taman. Ya, ini cuma mau menegur kepada seluruh rakyat Indonesia. Anda jangan terlalu terpesona dengan istilah toleransi dan Pancasila. Karena ini Pancasila dan toleransi hanya digunakan ke basis-basis Kristen gitu. Ah, inilah satu kesalahan, saya bilang satu kesalahan negara yang negara berbuat. Sekarang saya bilang lagi, karena ini lembaga ormas ini sudah punya kemampuan ya memasuki ranah negara. Nah, inilah yang berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Pak ini Teddy, rancangan mereka bagus sekali. Pak, itu Ya. luar biasa. Itu dia sudah masuk ke semua lini. Di Kapolri ada, di TNI ada. Sehingga negara ini gampang mereka atur. Nah, Permesta, ini yang terjadi. Ya, ini Permesta, yang kita harus bahas seperti ini. Jangan Iyayat biarkan kita Usanti. bersama. Iyayat Iyayat Usanti. Iyayat Usanti. Ya, Pak Paul, ya, Pak Paul sebagai host, ya, ya barusan saya teriak 3 kali Iyayat Usanti. ya. Teman-teman di Hagios ini ada pernah pelajari tentang sejarah Permesta nggak? Ini ketua Selain Permestanya Pak ini. Itu. Ya, Kan selain Pak Teddy. komandannya Permesta baru bilang tuh tadi. Ya, selain Pak Teddy, saya kira ya Hagios melalui Pak Paul dan Galarua secara cepat pelajari tentang sejarah Permesta, PRRI Permesta. Permesta, ya. Ya, terutama saya garis bawahi hanya Permesta aja. Ya, jangan Nah. PRRI, Pak. Jangan PRRI, Yes, PRRI ya. lain lah. Ya, saya bilang Yes, aja kita revolusioner Republik, ya, pemerintah revolusi Republik Indonesia, Kita- ya. Betul Pak Teddy. Nah, Permesta ini teman-teman di Hagios ini pelajari secara cepat, sebarkan ke teman-teman terutama Galarua. Saya pikir sudah waktunya kita action. Karena bolehlah. Saya nggak tahu nih Hagios sudah berapa lama online live streaming. Namun saya kenal Pak Paul sejak 2016, 2017, 2016 saya di Bali. Saya banyak diskusi dengan dengan pihak Puri untuk melihat keindonesiaan dari mulai sejarah Majapahit sampai perlahan Mataram kuno, Mataram kuno itu diwakili oleh, kita tahu mungkin kalau bagi yang belajar sejarah Majapahit, kemudian ke peradaban berikutnya yaitu Mataram Islam. Nah, ke Indonesia modern, Permesta ini boleh teman-teman pelajari. Tahun 2000 saya sempat ikut seminar. Saya nggak tahu tahun 2000 Pak Teddy masih ada di Manado enggak? Di Amerika, Pak. Saudi Amerika kok, Kang. Ya, kalau pergerakan itu kemarin yang saya bilang, beberapa jenderal Manado itu berkumpul, saya hadir. Yang dia katakan seperti ini, silakanlah garis Islam masuk berontak ke Minahasa, Sulawesi Utara. Yang penting jangan ABRI ikut masuk campur. Nah, itu ancaman dari Lumintang, Pak Pak Ekel yang di Angkatan Laut, kemudian Bapak Paruntu, kemudian si pemimpin Permesta dulu Pak Semual yang menggerakkan semua tokoh-tokoh Permesta di di Ukit itu. Ya. Tempo apa itu? Nah, itu sebenarnya ada. Ya, saya ada. Saya memberi sumbangan makanan dan minuman waktu itu untuk para keluar mereka dari hutan semua yang eks-Permesta itu, Pak. Solama itu, Kang. Iya, iya. Di bawah pimpinan Pak Rompas waktu itu. Yes, oke. Nah, teman-teman mungkin kita singkat aja Pak Teddy ya tentang Permesta. Nah, Pak Paul, Permesta ini satu gerakan rakyat, bukan gerakan sipil lagi, gerakan tentara dan sipil, yaitu untuk memprotes pemerintahan di Jawa. Kita ngomong Jawa karena Indonesia baru merdeka beberapa lama. Nah, yaitu terkonsentrasinya pembangunan di Jawa, sehingga Indonesia Timur kala itu, karena Indonesia secara resmi Republik Indonesia kan sampai dengan sejak 45 itu kan belum de jure belum,
hanya de facto saja. Jadi secara hukum dunia di PBB kan belum diakui sebagai sebuah republik karena masih belum memenuhi persyaratan. Nah, dalam menuju pengakuan dunia internasional terjadi banyak pergolakan. Ya di situ ya ada temannya Bung Karno, ada siapa Kartosuwiryo yang NII yang sekarang ditiupkan ke Al Zaitun itu kan. Kemudian juga ada yang lain-lain. Nah, yang ingin saya sampaikan ke forum ini, karena forum ini kan bukan hanya Protestan, bukan hanya Katolik, dan juga banyak Indonesia lah istilahnya, orang-orang Indonesia yang masih ingin mempertahankan, artinya tidak mereduksi agama ke dalam sistem ketatanegaraan. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah ini mengkritik pemerintahan, mengkoreksi pemerintah pusat di di bawah pemerintahan Soekarno Hatta itu banyak konsentrasi ketidakadilan, maksudnya ketidakadilan dalam pembangunan. Tapi secara legal action sudah dilakukan, disampaikan, baik tim dari sipil maupun tim dari di sipil mentok, kemudian orang-orang Manado biasanya kan dikenal dengan Manado, tapi Manado itu bangsa Minahasa, ada 9 rumpun, 2 di laut, seberang laut, ada 7 di daratan. Oke, nah kita nggak usah ngomong detail dulu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah Permesta ini mengkritik, mengkoreksi pemerintah. Waktu itu pembagian hasil, tidak ada pemerataan pendidikan lah, kesehatan, ya kan, termasuk universitas untuk mencerdaskan anak bangsa. Di situ yang dikritik. Nah, itu tidak memenuhi permintaan dari Permesta. Ya akhirnya melalui rapat yang yang konstruktif untuk mengkritik pemerintah tidak terima, tetap ngotot, ya akhirnya action lebih keras lagi. Orang Indonesia Timur waktu itu saya lupa tahun berapa, negara Indonesia Timur itu masih belum terintegrasi ke Republik Indonesia, masih tawar-menawar, lobby-lobby, ayo kita istilahnya bahasa kedai kopi, yuk kita bikin satu negara yuk, ya kan, kita masih lobby-lobby. Bagaimana kehidupan kita dibagi seperti apa, provinsi apa, penghasilan daerah apa, dan sebagainya lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, tapi masih tetap mentok, akhirnya tentara bergabung dengan rakyat melakukan perlawanan, akhirnya perlawanan senjata. Dan pendiri Kopassus sendiri, Kawilarang, Jenderal Kawilarang waktu itu jadi atas militer militer di Amerika, Cina, Pak Deddy. Amerika, Cina, pulang ke Indonesia, mengundurkan diri sebagai embassy di Amerika, pulang di Indonesia, pulang ke tanah Minahasa, koordinasi dengan seluruh tentara yang mau memberikan koreksi kepada pemerintahan Soekarno. Nah, itulah sejarah singkatnya. Dan itu bukan pemberontakan. Kenapa? Seminar secara akademis sudah dibuktikan di Universitas Samratulangi pada tahun 2000 yang lalu, di mana almarhum A.M. Fatwa salah satu penggagas acara. Kenapa? Pas bersamaan dengan memperingati 100 tahun Presiden PDRI, ya, pemerintah Indonesia waktu itu PDRI lah pokoknya, ya. Jadi presiden kedua waktu itu Bung Karno ditangkap Belanda. Safruddin Prawira Negara diangkat jadi presiden. Nah, itu harusnya tercatat dari sejarah, kan ditolak kan, karena beliau juga salah satu sosialis untuk sama dengan wakil presiden Bung Hatta. Nah, akhirnya kan beliau diangkat jadi pahlawan, diakui jadi pahlawan. Nah, disitulah bahwa Permesta itu bukan pemberontak, karena sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Stigma negatif terhadap Permesta didengungkan dari zaman ke zaman, dari zaman Soeharto, rezim Soeharto, Orde Baru dan seterusnya. Cuman ya kesininya udah makin kurang. Nah, yang dilakukan oleh Permesta itu melawan pemerintah pusat secara konstruktif, itu hari ini yang diperjuangkan menjadi realisasi, yaitu otonomi daerah. Itulah cikal bakalnya sebetulnya otonomi daerah, Permesta.
Kalau enggak mungkin sekarang di zamannya pemerintahan Jokowi sekitar 70% APBD itu bisa dinikmati oleh provinsi. Jadi APBN dikembalikan ke APBD masing-masing provinsi sekitar 70%. Coba kita kan tidak lihat, kita tidak tahu angkanya seperti apa. Nah, di Hagios ini saya kira saat ini kita harus memberikan perlawanan. Kenapa? Kita tidak bermusuh memusuhi Islam. Namun praktik-praktik keislaman sekarang itu jauh dari nilai-nilai Pancasila yang kita anut, yang kita sepakati. Nah, ini hati-hati karena kita jangan sampai kena delik ya bahwa kita melawan Islam. Nanti kan pasti cybernya menyerang kita. Tapi yang kita catat adalah memberikan perlawanan terhadap dominasi, atau saya nggak ngomong dominasi, intervensi agama kalangan MUI masuk ke dalam sistem tata negara. Ini harus kita lakukan perlawanan secara konstruktif. Karena waktu saya amatin, waktu kejadian 2017 Pilkada DKI Jakarta, itu kita sebetulnya menguji Republik Indonesia apakah betul-betul menerapkan ideologi yang disepakati, ideologi Pancasila. Dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, apakah betul-betul bukan hanya lip service. Dan ini benar-benar lip service. Kenapa? Pak Basuki Cahayapurnama disangkakan menjadi hukum pidana penodaan agama pasal karet 156A. Dan dunia Indonesia maupun dunia internasional dia bisa terima sebetulnya. Nah, catatan dari sini 2017 ke sininya makin parah, ditambah seperti contoh misalnya Ponpes Al Zaitun. Walaupun bukan bagian dari iman kita, tapi mereka adalah bagian dari anak bangsa yang dijamin oleh undang-undang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka yang penting tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ideologi yang dianut. Nah, masalahnya tafsir yang diberikan oleh para petinggi MUI di mana mereka dari golongan Sunni dan Aswaja memberi tafsiran yang sangat konservatif. Kalau kita dengar YouTube-nya Profesor Buya Syakur, kemudian Profesor K. Haji Imam Suprayogo, guru besar UIN Malik Ibrahim Malang, kemudian ada lagi Dr. Muhammad Nasih. Tafsir-tafsir yang diberikan itu dari pihak MUI itu sangat bertentangan dengan keislamannya itu sendiri. Oh iya. Nah, saya harap sih babak kasus Al Zaitun ini di ranah hukum Republik Indonesia, saksi-saksi dari pihak Al Zaitun ini boleh oleh hakim itu diizinkan untuk tafsir-tafsir yang lebih progresif, sehingga ini bisa dilihat. Sebab Islam itu nggak seperti itu yang diwacanakan oleh MUI. Nah, teman-teman, Hagios, Pak Paul, dan lain-lain sebagainya, model perjuangan Permesta boleh diaplikasikan sesegera mungkin. Namun, pihak Galarua melakukan inventarisir sejauh mana penyimpangan yang dilakukan oleh MUI dalam intervensi hukum positif pada Republik Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Itu cross action yang harus kita lakukan. Kalau tidak ya Indonesia kita bubar dan runyam terus, ribut terus. Tidak ya, ada Pak, kalau ketentraman. refernya Pak Manguni, refernya untuk baca buku itu baca KML Tobin. Saya ulangi, yang jadi auditornya di situ Pak Rumambi. Anda boleh buka di YouTube, boleh buka di Google, itu langsung keluar. Yang penting Pak, substansinya tujuan Permesta adalah pemerataan pembangunan, di mana ada terjadi kesenjangan ke sosial, itu aja intinya.
Pak, saya Nah, tambahkan, kita Bang Uni. iya kalau Bang Uni. sejarah Tapi ya, saya jadi paham dari coba saya dulu. tambahkan.